Halo, gimana kabar kalian? Kembali lagi bersama saya, Mr. P. Di sini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul One Piece Film Gold yang rilis pada tahun 2016. Langsung saja kita gaskan. Menggunakan latar waktu setelah kekalahan keluarga bajak laut Doflamingo, bajak laut Tobi Jerami melanjutkan petualangan menuju Grand Tesoro. Oh iya, bagi yang tidak tahu, kru Tobi Jerami itu ada 9 orang ya. Yang pertama ada Zoro, pengguna teknik 3 aliran pedang. Lalu Sanji, seorang koki, Usopp penembak jitu yang tukang bohong, Nami seorang navigator, Chopper seorang dokter, Robin arkeolog, Franky tukang kapal, dan Brook seorang musisi. Grand Tesoro merupakan salah satu tempat hiburan terbesar di dunia. Seluruh bagian di tempat ini bahkan dilapisi emas. Saat masuk Grand Tesoro, kru Tobi Jerami disambut oleh Bakarat yang merupakan anak buah Tesoro, sekaligus melayani tamu VIP dari para bajak laut terkenal. Meskipun semua terbuat dari emas, di Grand Tesoro dilarang adanya pencurian emas. Itu dibuktikan dari banyaknya CCTV yang memantau. Kru Tobi Jerami dibawa ke tempat kasino, tapi sebelum itu mereka harus berganti pakaian ala-ala tamu VIP. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh sekumpulan bocah yang berjualan bunga dengan harga yang sangat mahal. Bocah tersebut beralasan jika tidak ada uang, kami tidak akan mendapat kebebasan. Sepertinya ada yang tidak beres. Lalu Bakarat menatap para bocah tersebut dengan mengintimidasi. Lalu para bocah tersebut lari ketakutan. Di lain sisi, kita akan dipertemukan dengan orang bernama Tesoro yang merupakan penguasa di wilayah ini. Tesoro mengaku tertarik dengan kru Tobi Jerami karena telah mengalahkan Doflamingo. Bagi yang tidak tahu Doflamingo, dia adalah penguasa pasar gelap atau dunia bawah yang memiliki julukan Joker di One Piece. Saran saya sih mending nonton dulu series One Piece biar mudeng dengan alur ini. Kita akan diperlihatkan watak antagonis dari Tesoro yang angkuh merasa tinggi dari siapapun. Itu dibuktikan dengan adanya orang yang mabuk sesumbar terhadap kru Tobi Jerami lalu tertawa terbahak-bahak. Tesoro pun merasa tidak senang lalu mengatakan siapa yang menyuruhmu tertawa. Karena ketakutan, orang tersebut ingin kabur tapi sia-sia. Dengan kekuatan buah iblis Tesoro, Goru-Goru no Mi, yaitu bisa menghasilkan dan memanipulasi emas. Setelah membunuh orang tersebut, Tesoro tertawa terbahak-bahak menandakan seorang psikopat. Adegan berpindah kepada Bakarat yang sedang meminjamkan chips atau koin permainan senilai 200 juta berry kepada kru Tobi Jerami untuk mengikuti perjudian. Singkat cerita, mereka untung banyak dari hasil perjudian. Tak lama kemudian, datang Bakarat mengajak mereka untuk pergi ke ruang VIP, tempat judi khusus karena hanya pemenanglah yang bisa ke sana. Dan juga hadiahnya pun tidak main-main, hingga miliaran. Ketika sampai di depan pintu, mereka disambut oleh Tanaka, salah satu anak buah Tesoro yang dapat menembus benda apapun berkat buah Nuke Nuke no Mi. Mereka pun masuk dengan kekuatan Tanaka, dan kita akan melihat anak buah Tesoro yang lainnya yang bernama Dice. Dia adalah sosok pengocok dadu yang sangat kuat. Hadiah dari permainan ini adalah 300 juta berry. Mendengar itu semua tercengang. Belum sempat berdiskusi, kapten yang ceroboh lalu memutuskan mentaruhkan semua. Tapi karena keberuntungan Luffy menebak dadu, akhirnya menjadi kemenangan. Tak lama kemudian muncul Tesoro yang menantang kru Tobi Jerami untuk berjudi melawannya. Ketika permainan dimulai, Bakarat melepas sarung tangannya, menghampiri Luffy dan seakan-akan ingin mendukung Luffy. Semua nakama percaya dengan keberuntungan Luffy, namun tiba-tiba
Tebakan Luffy salah membuat Tesoro memenangkan permainan tersebut. Namun bukan itu kejutannya, ternyata Tesoro curang dengan memanfaatkan kekuatan dari Bakarat, yaitu buah iblis Raki-Raki Nomi, yang dapat merubah keberuntungan menjadi kesialan. Dengan sekali sentuh, kekuatan itu bisa meningkat jika seseorang korban memiliki tingkat hoki yang tinggi. Terbukti juga Luffy yang tiba-tiba sakit perut lalu tergelincir kulit pisang. Ih, serem banget nih kekuatan. Atmosfer pun berubah menjadi ketegangan di mana satu persatu kru topi jerami mudah ditaklukkan, terutama Zoro. Badannya sebagian berubah menjadi emas saat akan menyerang Tesoro. Dan faktanya, di setiap tubuh orang-orang yang berada di Grand Tesoro, ternyata terdapat bubuk emas dari kekuatan Tesoro yang mana mudah memanipulasinya dan menjadi tidak terkalahkan. Pertanyaannya, kapan Tesoro menaburi bubuk emasnya? Kalian ingat ketika kru topi jerami mulai memasuki Grand Tesoro? Itu kan ada bubuk emas berjatuhan. Lah, itu dia biang keroknya. Tesoro membuat kesepakatan bahwa kru topi jerami harus membayarnya 3 kali lipat dengan diberi batas waktu 1 hari. Sebagai jaminannya, dia menyandera Zoro. Jika telat membayarnya, Tesoro akan mengeksekusi Zoro sebagai pertunjukan. Nami pun menyetujui kesepakatan tersebut meskipun sangat mustahil. Ketika di jalanan, Nami ditabrak oleh seseorang wanita yang ternyata dia dulunya rekan pencuri Nami, bernama Karina, dan sekarang dia adalah rekan dari Tesoro. Karena mereka lapar, akhirnya mereka berkunjung di suatu restoran untuk membicarakan tentang Tesoro. Karina mengaku ingin membantu kru topi jerami untuk mencuri emas Tesoro, karena tujuan Karina menjadi anak buah Tesoro hanya untuk mengincar emasnya. Karina juga telah mencuri kunci brankas emas milik Tesoro yang berada di lantai atas. Mereka pun menyetujui kerjasama tersebut. Akhirnya mereka pun melaksanakan aksinya tersebut. Dimulai dari tim A, ada Luffy dan Franky bertugas untuk menyelinap di ruang kontrol CCTV yang berada di menara tertinggi untuk mematikan pusat CCTV agar pergerakan tim B tidak terlihat. Sedangkan tim B beranggotakan Sanji, Chopper, Brook, Usopp, Nami, dan Karina. Mereka bertugas menuju brankas emas yang ada di lantai teratas untuk mencuri emasnya. Singkat cerita, ketika sampai di ruang kontrol, tim A malah ketahuan oleh petugas sehingga wajah Luffy terpapar jelas di banyak monitor. Mengetahui itu, Tesoro tidak tinggal diam, menghampiri mereka lalu menyerang Franky. Luffy yang pemberani dan ceroboh langsung menghajar Tesoro. Tesoro yang kuat dapat mengatasi Luffy sehingga tangan Luffy menyatu menjadi emas. Mereka pun dijebloskan di ruang bawah tanah. Dan ternyata brankas milik Tesoro berada di ruang bawah tanah tempat Luffy dan Franky dijebloskan. Ternyata ada beberapa orang yang dijebloskan di sini. Mereka juga dijebloskan di brankas ini karena memberontak kepada Tesoro. Kejamnya berada di sini. Mereka tidak dikasih makan dan minum. Di tempat ini harta menjadi tidak penting, ya jelas dong. Percuma punya harta banyak kagak bisa makan dan minum. Kita juga akan diperkenalkan oleh Rice Mark. Kita panggil Mark saja ya. Dia berkata ada jalan keluar dari tempat melalui lubang besar yang menuju ke tempat paling bawah, yaitu saluran pipa. Jika mereka bisa menghancurkannya, air laut akan keluar yang dapat menyebabkan efek kekuatan Tesoro menghilang. Kan memang begitu, pengguna buah iblis kan lemah terhadap air laut. Terus kalau tempat ini berangkas emas, lalu tim B menuju kemana? Lalu adegan berpindah ke tim B yang sudah sampai di depan pintu berangkas. Karina pun membuka pintu tersebut. Terkejutnya kru topi jerami, bukan emas yang didapat, melainkan menuju gedung teater tempat Zoro akan dieksekusi. Ternyata Karina telah menipu mereka tentang berangkas emas dan masih sekongkol dengan Tesoro.
Adegan berpindah kepada Luffy, Franky, dan lainnya sudah berhasil merusak pipa sehingga efek kekuatan dari serbuk emas Tesoro perlahan menghilang. Singkat cerita, kru topi jerami yang lainnya berhasil ditangkap Tesoro dan ingin menjadikan mereka emas. Ketika Zoro ingin dieksekusi, tiba-tiba air mancur dari emas berhenti dengan sendirinya. Lantas Nami tersenyum licik sambil mengatakan siapa yang sebenarnya tertipu. Tak lama kemudian, air laut keluar dari pipa besar tersebut dengan deras menjadikan kekuatan Tesoro melemah. Bukan itu saja kejutannya, ternyata Karina memihak kru topi jerami. Jadi tujuan mereka bukanlah berengkas emas, melainkan mengeluarkan air laut melalui pipa besar. Berangkas emas hanyalah pengalihan isu. Luffy muncul di tempat tak terduga, yaitu muncul melalui pipa besar bebarengan dengan air laut. Dengan lengkapnya, kru mereka siap bertarung. Sebelum pertarungan, kita akan ditampilkan flashback dari Tesoro. Sebelum kaya raya, dia ternyata dulunya orang miskin yang sangat tidak mampu. Dia selalu tertindas karena tidak mempunyai uang. Sebelum akhirnya dia bertemu wanita budak yang sangat ia sayangi. Namun naas, dia tidak bisa menyelamatkan wanita itu dari perbudakan. Malah dia juga ikut menjadi budak Tenryubuto sebelum akhirnya bebas serta memakan buah iblis. Dari trauma yang dialami Tesoro membuat dirinya menjadi jahat. Jadi benar ya, orang jahat itu terlahir dari orang baik yang tersakiti. Tesoro pun marah lalu mengeluarkan kekuatannya yang dapat membuat orang langsung berubah menjadi emas. Tesoro membuat patung raksasa yang dapat ia kendalikan dari dalam yang cukup membuat Luffy kewalahan. Tak hanya itu, anggota eksekutif Tesoro juga diberi sebuah baju perisai dari emas, di mana itu membuat kekuatan mereka meningkat drastis, membuat kru topi jerami kewalahan. Di tengah-tengah pertarungan antara Luffy dan Tesoro, tiba-tiba angkatan laut ikut campur dengan menembaki meriam dari kejauhan. Merasa jengkel pantatnya terbakar, Tesoro pun membalas serangan dari angkatan laut tersebut. Luffy yang mencoba melawan Tesoro terus-menerus harus tumbang dengan wajah berdarah-darah hingga Tesoro menyandra Nami membuat Luffy semakin emosi. Maksudnya, Tesoro yang kesal terhadap Luffy melempar Nami ke arah Karina. Luffy yang sangat cepat bagaikan membalas pesan dari Doi menyelamatkan Nami dan Karina dengan cara melemparnya ke Robin. Namun naas, Luffy harus terkena pukulan telak dari Tesoro. Namun tiba-tiba tangan emas Tesoro retak dan pecah akibat kekuatan pamungkas Luffy, yaitu Gear 4. Satu persatu anggota eksekutif Tesoro dikalahkan oleh kru topi jerami. Merasa sudah kalah, para kroco Tesoro mulai berhamburan pergi. Namun Tesoro mencegah mereka dengan mencairkan emas dari patung besarnya dan ingin menenggelamkan semua dengan perlahan-lahan. Dan Luffy pun tidak tinggal diam. Dia pun segera menuntaskan tugasnya. Adu tonjok antara Luffy dan Tesoro pun tidak terelakkan. Tesoro tumbang dengan mendarat tepat di kapal angkatan laut. Ketika pertarungan telah usai, tiba-tiba layar monitor menampilkan perhitungan mundur dari 100. Karina mengatakan jika Tesoro sudah merencanakan ini, dia ingin menenggelamkan kapalnya jika dia kalah dari kru topi jerami. Semua bergegas kabur untuk keluar dari kapal raksasa tersebut. Namun Karina memutuskan untuk tetap di kapal Tesoro agar bisa memperlambat serta memperkecil ledakan. Ketika semua sudah berhasil mengevakuasi diri mereka masing-masing dan melihat kapal Tesoro
Bukan ledakan yang besar yang didapat, melainkan ledakan kembang api yang meriah. Ternyata kru topi jerami diprank oleh Karina. Jadi tujuan utama Karina itu tetap Mas Tezoro bro, dengan memanfaatkan kru topi jerami. Anjing, enak banget kalau gini. Ibarat kita yang nembak jadiannya sama orang lain, malah bucin asu. Pertualangan kru topi jerami pun dilanjutkan dan film pun tamat. Tak usah berlama-lama ya. Jadi menurut saya film ini bagus, alurnya juga bagus. Soalnya saya juga suka One Piece ya. Tapi daripada yang movie 2019 itu, ya memang epic pertarungannya, tapi menurut saya kayak kurang gitu secara cerita kalau One Piece yang 2019 itu. Tapi saya itu nggak habis tinting ya. Bayangkan saja jika buah iblis Tezoro yang bisa mengendalikan Mas, jika ada di dunia nyata, waduh, bisa mengalahkan Elon Musk itu. Bahkan Elon Musk apa, Jeff Bezos apa itu namanya, lupa saya, yang Amazon gitu, bisa ngalahin itu. Tapi sayangnya nggak ada ya, cuma bisa menghayal. Tapi jika buah iblis itu ada di dunia ini, saya yakin orang yang memakan itu pasti keluarganya banyak. Iya, banyak yang ngaku, tapi meskipun tidak satu darah, tapi banyak yang ngaku, saya saudara kamu, karena dia kaya. Coba kalau tidak kaya, teman menghilang, saudara menghilang, wah, minggat semua pokoknya. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah menipulah orang yang sedang menipu kita. Saya Mr. P mengucapkan selamat berjumpa di video selanjutnya.